Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya mau ngetap oli ya, mau ganti oli mesin ya. Ini penting untuk teman-teman supir. Nah, tolong perhatiin ya. Jadi di mobil tuh yang paling penting tuh dua ya, oli mesin sama air radiator. Karena kita sering mungkin pernah ngalamin ya, pas lagi jalan temperatur naik atau bahkan mungkin ya mesin mati, itu bukan karena masuk angin. Setelah dicek apa, air radiator kosong. Penting banget ya, makanya untuk teman-teman supir kalau pas pagi hari belum hidupin mesin, cek air oli. Kadang-kadang aman dicek penuh ya, tapi kadang-kadang kita kurang kan nggak tahu ya. Kalau suatu saat ada kebocoran kita nggak tahu. Sebaiknya ya tiap hari itu untuk sebaiknya kalau belum berangkat aja ya, belum hidupin dicek, takutnya besok kemarin aman, nah kita mau pakai sekarang ada yang bocor kita nggak tahu, jadi banyak penyebabnya. Ini ya untuk oli mesin itu sebaiknya kalau udah setiap udah melewati 5.000 atau 6.000 lah ya, segera diganti. Jangan sering kelewat, nanti kalau oli mesin sering kelewat, komponen mesin banyak kerusakan. Kita jalan, kita duduk, ring seher atau ring piston ya, bahkan pistonnya atau burina atau linernya itu ya, itu efeknya. Untuk itu penting ya, jangan sampai ada kebocoran kita nggak tahu, itu bahaya nanti ya. Ini saya tes dulu ya, saya agak cabut sticknya ya biar ngalirnya cepat. Jadi untuk oli mesin kalau udah melewatin 5.000 atau 6.000 lah, segera diganti. Apalagi ya kendaraan yang sering lewat jalur macet, seperti kota-kota besar kan sering ada jalur macet, dan macet kan biasanya kan mesin hidup. Otomatis kalau mesin hidup, sirkulasi oli itu jalan terus, sedangkan fungsi oli itu buat pelumasan. Otomatis semakin lama kan berkurang pelumasannya, pengaruh juga sama komponen mesin ya. Untuk oli mesin itu sebaiknya kalau udah melewatin 5.000 atau 6.000 segera diganti. Dan untuk saringan olinya itu setiap 10.000 sebaiknya diganti. Soalnya penting ya untuk saringan oli atau whistle ori itu kan buat saringan oli. Kalau banyak sumbatan bahaya, nanti ngaruh juga di pompa olinya, nanti ngaruh ke mesin juga. Jadi kalau untuk filter olinya setiap 10.000, tapi kalau misalkan ya mau ganti oli sekalian ganti filter lebih bagus. Jadi paling enggak setiap 10.000 ganti. Jadi untuk oli mesin 5.000 ya atau 6.000, untuk filter olinya itu setiap 10.000. Dan untuk saringan bahan bakar ya, ini yang atas bawah sama aja, itu setiap 20.000 segera diganti, biasanya banyak sumbatan. Dan untuk filter udara itu nggak lihat kilometer nggak apa-apa, langsung lihat fisiknya. Kalau udah terlalu lembek hitam ganti. Soalnya kadang-kadang belum waktunya ganti, kadang-kadang udah hitam banget lembek, dan kadang-kadang juga udah lama ya masih kelihatan bagus juga bisa. Jadi untuk filter udara tuh lihat langsung fisiknya. Kalau masih nggak terlalu hitam, masih keras, semprot aja pakai kompresor angin ya. Tapi kalau udah terlalu lembek, hitam, lu segera diganti. Ini ngaruh di tenaga juga ya. Terus ya untuk oli transmisi atau persneling nih ya, saya mau lihat bawah dulu nih. Nah ini oli transmisi ya atau oli persneling itu setiap 20.000 diganti. Itu ya untuk tatan udah siapin. Dan untuk oli gardanya tuh ya, itu yang belakang gardan sama setiap 20.000 segera diganti ya. Tapi yang paling penting satu nih oli mesin. Kalau untuk oli persneling transmisi ya sama gardan kelewat nggak terlalu bahaya ya, tapi kalau untuk oli mesin ini penting banget ya. Saya mau tap dulu, itu udah saya siapin ya tempatnya lewat sebelah sini nih. Ini ya mau saya keluarin dulu olinya nih. Ini pakai kunci 17 ya,
tergantung bautnya sih. Ada yang pakai 17, ada juga yang pakai 19, ada juga yang pakai kunci 14. Kalau mobil kecil biasanya 14 ya. Ini mobil gede ya pakai 17. Tergantung bautnya. Ini untuk filter olinya, sering oli nggak diganti ya. Soalnya baru kemarin. Jadi ini baru belum ada 6.000 sih ya. Baru jalan 5.000 berapa nih. Cuma ini olinya mau diganti ya. Jadi jangan lupa ya untuk teman-teman supir, kalau untuk filter oli itu bagusnya ya, sebaiknya setiap udah melewatin 1000 km segera diganti. Kalau mau setiap ganti oli ganti lebih bagus. Cuman kan kayaknya terlalu boros ya. Ya saya mau tap dulu sampai habis ya nih olinya. Ini ya, biar habis dulu. Saya keluar dulu ya. Ini ya, olinya udah saya siapin tuh ya. Jadi untuk saringan bahan bakar ya, ini yang atas yang bawah itu kalau udah melewatin 20.000 tuh segera diganti. Tapi misalkan mau bersih masih bagus, nggak apa-apa dibersihin ya. Tapi kalau udah hitam banyak sumbatan diganti aja. Apalagi yang ini kan modelnya busa nih ya. Kalau model busa, kalau kita semprot pakai angin kadang-kadang malah jadi nyumbat. Sebaiknya juga diganti ya. Ini untuk saringan bahan bakar ya kalau udah melewati 20.000. Dan untuk ini saringan udara ini lihat fisiknya aja. Kalau misalkan masih keras, nggak terlalu hitam, semprot aja pakai angin. Bagusnya dijemur dulu ya. Tapi kalau udah hitam banget, udah lembek ganti. Ini juga ngaruh ya, ngaruh di tenaga mesin. Dan untuk teman-teman ya, misalkan mau ganti atau bersih-bersih saringan bahan bakar, berarti ini kan ada oringnya nih ya, atas bawah. Itu jangan sampai nyelip atau rusak. Nanti kalau rusak kadang-kadang ya misalkan habis ganti baru atau habis bersih-bersih, kok dipompa nggak naik-naik. Nah, kadang-kadang masalah di oringnya nih, kadang-kadang rusak ya. Dibuka lagi aja. Nih, nah ini sekedar masukkan aja sambil nunggu untuk olinya habis ya. Itu masih ngalir ya, biar sampai habis. Nah ini segera masukkan. Misalkan pas di jalan ya, mungkin pernah ngalamin ya, mesinnya berbet, bahan bakar masih banyak, dipompa berbet lagi. Udah jalan berapa puluh meter atau kilometer berbet lagi. Untuk kemungkinannya itu bisa saringannya kotor banget, banyak sumbatan, bisa juga tangkinya. Tapi biar nanti di jalan nggak ada masalah, maksudnya biar nyampe tujuan ya. Kalau ada muatan kan bingung. Caranya gampang, dilangsungin aja. Caranya Pak, videonya udah banyak sih, langsungin. Ini kan tangki bahan bakar ya. Ini filter bahan bakar nih. Di sini di atas tangki kan ada dua selang nih. Yang selang satu dari tangki menuju ke filter. Nah, dari filter menuju ke mesin atau injektor. Nah, dari injektor ke mesin ini ya, selang balikan nih menuju ke tangki. Cuma sirkulasi nih. Cuman muter-muter aja sih. Nah, misalkan pas di jalan berbet terus, dilangsungin aja caranya. Nah, jadi ini selang yang dari tangki menuju ke filter ya, dicabut aja, masukin selang yang menuju ke mesin atau injektor ya. Intinya nggak usah pakai filter itu kalau pas di jalan merebet terus atau dipompa kok turun lagi. Lah caranya gampang, langsungin aja. Cara langsunginnya saya ulangi lagi ya, ini biar maaf kalau diulang-ulang terus, ini biar jelas sih. Kalau udah tahu ya pasti udah tahu, tapi kan kadang-kadang kan masih banyak supir yang baru naik, takutnya bingung ya.
Di atas tangki ada 2 selangnya, 3 sih, yang satu selang hawa tuh. Ini ya, 1, 2. Selang yang satu ya, ini dari tangki menuju ke filter. Nah, dari filter ini menuju ke mesin atau injektor. Dan selang ini selang balikan ya, dari mesin atau injektor menuju ke tangki. Cuman muter ya, kalau pas mesin itu cuman muter aja. Lah, cara langsunginya nggak usah pakai filter maksudnya. Jadi selang ini ya, yang dari tangki menuju ke filter cabut, masukin ke selang yang menuju ke mesin. Tapi ini cabut dulu. Kalau enggak, ini aja cabut nih, cabut, masukin ke sini ya. Intinya nggak pakai filter itu ya, itu cara langsunginya. Nanti kalau udah nyampe rumah atau sampai tujuan baru kita perbaiki. Itu biasanya kalau mesin terus kadang filternya masalah, karena juga mungkin o-ringnya rusak juga bisa, selain tangkinya ya. Tapi misalkan ya pas tanjakan, pas jalan nanjak tuh berbet, pas jalan datar normal, itu udah yang sering saya lakuin. Yang penting tangkinya tuh nih, biasa tangkinya nih banyak endapan ya. Emang untuk berbet tuh banyak penyebabnya, kita nggak bisa langsung ininya bukan, nanti malah nggak ketemu penyakitnya ya. Itu ya, untuk olinya udah habis aja. Saya mau tutup dulu nih, kita mau isi ini ya. Udah nggak netes lagi nih, udah benar-benar habis. Jangan lupa ya, ini yang kenceng, jangan sampai kendor. Nanti kalau kendor kasihan supirnya nanti. Ini udah selesai. Sekarang kita isi olinya. Nah, ini kan saya mau ngisi oli. Nah, untuk pengisiannya sesuaikan ya sama kapasitas mesin. Ini kan kapasitas mesin kan 8 liter. Nanti kita isinya 8 liter juga. Kenapa? Karena nggak ganti filter oli. Tapi kalau kita ganti filter oli ya, kita sesuaiin, kita tambahin seisi filternya. Ini kan untuk filter oli kan gede nih, hampir 1 liter. Jadi kalau kita ganti filter oli berarti harus tambah 1 liter ya, jadi 9 liter. Tapi berhubung ini nggak ganti filter ya, tetap aja isinya 8 liter ya, sama. Sama mobil lainnya juga sama. Yang penting kalau pas ganti filter ditambahin seisi filternya ya, volume filternya ya, itu yang saya maksud ya. Ini tinggal diisi lagi, tinggal diisi yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.